Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau Fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kawasan Pekojan yang kini terlihat padat dengan permukiman dan kawasan perniagaan adalah salah satu tempat bersejarah di Jakarta. Nama Pekojan sendiri berasal dari kata koja atau khoja, sebutan bagi penduduk keturunan India yang beragama Islam. Kampung Pekojan ini juga dikenal dengan sebutan Kampung Arab karena di abad ke-18 pemerintah Hindia Belanda mewajibkan para imigran dari Hadramaut atau Yaman Selatan untuk tinggal lebih dulu di sini. Kini kawasan Pekojan yang masih berada di wilayah kawasan bersejarah Kota Tua menjadi titik wisata halal dengan adanya peninggalan sejarah dan tradisi kampung Arab ini. Di kawasan Pekojan ini berdiri sebuah masjid yang diyakini diwakafkan oleh Syarifah Baba Kecil yang adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Hadramaut. Masjid ini kini dinamakan Masjid An-Nawir yang berarti cahaya. Dan kita bisa melihat makam dari Syarifah Baba Kecil ini di bagian depan masjid. Masjid yang didirikan pada tahun 1760 oleh tokoh keturunan Yaman yaitu Sayyid Abdullah bin Husain Al-Idrus juga memiliki kekerabatan kuat dengan masyarakat Betawi. Di masjid ini juga tokoh Habib Utsman bin Yahya yang mengarang 50 kitab kuning dalam bahasa Arab gundul pernah mengajar. Habib Utsman bin Yahya ini pernah diangkat sebagai mufti Betawi pada tahun 1862. Bahkan salah seorang murid dari Habib Utsman bin Yahya yaitu Habib Ali Al-Habsyi yang wafat di tahun 1968 adalah pendiri Masjid Taklim Kuitang. Masjid ini memiliki arsitektur dengan gaya neoklasik yang lazim ditemui pada bangunan kuno di kawasan Kota Tua. Beberapa bagian dari bangunan ini bernuansa Eropa, Arab, dan Jawa. Sekilas tampilan dari sisi jalan Pajagalan, masjid ini terlihat mungil, tetapi dalam masjid ini cukup luas. Awalnya Masjid Pekojan ini hanya memiliki luas sekitar 500 meter persegi, tetapi pada tahun 1850 masjid ini diperluas menjadi 2000 meter persegi dengan 4 pintu masuk di atas tanah seluas 2470 meter persegi. Lebih dari 2 abad usianya, masjid ini masih kokoh hingga kini dengan dikelilingi pagar tembok dan besi. Kini masjid ini diurus oleh Dewan Kemakmuran Masjid yang diketahui oleh Ustadz Diki Abu Bakar. Ustadz Diki adalah generasi kelima pendatang dari Hadramaut atau Yaman yang sudah hidup secara turun-menurun di kampung Arab Pekojan ini. Menurut Ustadz Diki, yang menarik pada masjid ini yaitu filosofi yang terdapat di beberapa bagian dari bangunan. Di bagian dalam masjid terdapat 33 pilar yang melambangkan jumlah bacaan zikir selepas sholat.
Pintu utama yang semuanya menghadap ke selatan berjumlah 4 buah, melambangkan jumlah Khulafaur Rasyidin atau khalifah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sisi lain, pintu yang menghadap ke timur berjumlah 5 buah, melambangkan 5 bagian dari rukun Islam, dan pintu sebelah utara yang berjumlah 5 buah, melambangkan 5 waktu sholat wajib. Jendela masjid ini pun tak lepas dari arti filosofi, 6 buah jendela yang menghadap ke barat melambangkan rukun iman. Ustadz Diki menambahkan, pilar asli masjid ini hanya dibuat dengan batu bata dan kapur. Tidak ada cat yang melapisi saat ini. Pilar tersebut sudah diberi warna. Makam seorang syarifah keturunan Hadrat Maut yang terdapat di salah satu sisi masjid ini adalah makam keramat yang rutin dikunjungi jamaah dari berbagai daerah. Nama Syarifah dan Syarif adalah nama-nama yang dipakai untuk perempuan dan laki-laki keturunan Hadrat Maut. Nama-nama tersebut digunakan untuk menandai garis keturunan atau nasab mereka. Yang istimewa lagi dari masjid ini adalah aliran air dari sumurnya yang sangat melimpah. Dulunya sumur masjid dijadikan tempat berwudu, tapi kini sumur itu sudah ditutup. Tetap airnya masih dipakai untuk sumber air wudu dan keperluan lainnya di masjid ini. Meskipun sudah tidak dipakai untuk keperluan umum, sumur tersebut masih dirawat dengan baik oleh pengurus masjid. Sekilas Ustadz Diki juga menceritakan gambaran kehidupan warga keturunan Arab tempo dulu yang mayoritas berjualan kain. Sementara itu saat ini warga keturunan Arab di sepanjang jalan Pejagalan di salah satu sisi masjid ini umumnya berdagang kambing. Konon daging kambing yang dijual di kawasan kampung Arab ini rasanya sedikit berbeda karena pedagang mempunyai metode khusus dalam memotong kambing. Para pedagang umumnya adalah pendatang baru yang tinggal dan mencari penghidupan di wilayah ini. Di wilayah ini juga masih tinggal warga kampung Arab lama atau warga keturunan Hadrat Maut, termasuk seorang Habib yang dituakan oleh warga. Beberapa warga keturunan Arab juga masih menjaga tradisi asli dan tinggal di rumah bangunan lama. Setiap hari raya Idul Fitri, para warga ini berkumpul di Masjid Az-Zawiyah, salah satu masjid baru yang ada di kawasan kampung Arab ini. Inilah sepenggal kisah Syarifah Fatimah atau Bapak Kecil dan Masjid An-Nawir Pekojan, Jakarta Barat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.